Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Srihandayani. Saya berasal dari Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai teori akuntansi untuk mata kuliah Special Topic in Accounting. Pentingnya teori akuntansi. Teori akuntansi merupakan bagian penting dari praktik. Pemahamannya oleh praktisi dan penyusunan standar akan sangat mendorong perkembangan serta perbaikan menuju praktik yang sehat. Teori akuntansi ini menjadi landasan untuk memecahkan masalah-masalah akuntansi secara beralasan atau bernalar yang secara etis dan ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, ada 3 wewenang yang dapat mengidentifikasi dari akuntansi ini, yaitu ada dogmatik, self-evident, sama scientific. Di mana dogmatik ini merupakan kebenaran dikatakan benar karena disampaikan oleh ahli yang memegang wewenang terhadap kebenaran, ya, penyampaian kebenaran dan tidak perlu lagi dilakukan pengujian karena yang menyampaikan itu telah memiliki wewenang dan dia merupakan seorang ahli. Selain itu ada self-evidence, di mana kebenaran disampaikan dari suatu teori yang telah dibuktikan oleh pengetahuan umum melalui pengamatan atau pengalaman. Serta yang ketiga itu ada scientific, di mana kebenaran ini dapat disampaikan dari suatu teori yang dibuktikan dengan melalui metode ilmiah. Sedangkan menurut Suwarjono, teori akuntansi ini terbagi menjadi 3, yaitu ada lawan praktik, di mana lawan praktik ini teori akuntansi diartikan sebagai seperangkat konsep-konsep yang membahas tentang bagaimana seharusnya praktik akuntansi berjalan. Yang kedua itu penjelasan ilmiah, di mana menyatakan tentang hubungan antara variabel-variabel dalam baik terkait alam atau sosial yang dapat digunakan untuk menjelaskan dan memprediksikan gejala-gejala alam atau sosial. Yang terakhir itu penalaran logis, di mana dalam penalaran logis ini, di mana si teori ini berusaha untuk memberikan justifikasi terhadap praktik agar praktik dapat dipertanggungjawabkan kelayakannya. Akuntansi dilihat dari berbagai sisi, di antaranya akuntansi sebagai teknologi. Teori akuntansi dapat dipandang sebagai penjelasan atau pemikiran untuk menentukan apa dan bagaimana cara terbaik untuk melakukan seperti mendefinisi, mengukur, mengakui, dan juga menyajikan suatu objek akuntansi. Penjelasan atau pemikiran seperti ini sangat diperlukan. Mengapa? Karena terdapat banyak cara yang tersedia baik secara teoritis maupun praktis untuk mencapai tujuan dari akuntansi ini. Hasil dari pemikiran tersebut dituangkan dalam suatu dokumen yang biasanya berisi konsep, di mana konsep atau gagasan-gagasan ini atau biasa kita sebut dengan ide ini ada kaitannya secara logis. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan dengan periodisasi teori akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagi periode ini menjadi 4, ya. Di antaranya ada pre-teori period, yaitu terjadi pada tahun 1492 sampai dengan 1800, di mana Peragalo mengemukakan bahwa tidak ada teori akuntansi yang dirumuskan sejak Pacioli sampai pada abad ke-19. Yang
Kedua yaitu general specific periodic, di mana terjadi pada tahun 1800 sampai dengan 1955. Di sini sudah ada kerangka kerja untuk menjelaskan dan mengembangkan praktek akuntansi. Akuntansi dikembangkan berdasarkan metode empiris yang mengutamakan pengamatan atas kenyataan sehari-hari atau realistis, bukan didasarkan pada logika lagi. Selain itu, yang keempat yaitu normatif periodik, di mana terjadi pada tahun 1956 sampai dengan 1970. Dalam metode ini, perumusan teori akuntansi mulai mencoba merumuskan norma-norma atau praktek akuntansi yang baik. Kalau dalam periode sebelumnya menekankan kepada apa yang terjadi dalam periode ini, justru bagaimana seharusnya dilakukan atau what shall be ya. Nah, yang keempat, periode yang keempat ini yaitu scientific period, yaitu terjadi pada tahun 1970 sampai dengan sekarang, yaitu di masa kini. Di mana periode ini juga disebut sebagai positif era. Di sini teori akuntansi tidak cukup hanya dengan sifat normatif, tetapi harus bisa diuji kebenarannya. Selanjutnya, sebelum kita mulai lanjut pembahasan, mungkin ada yang bertanya, mengapa pendekatan normatif dalam teori normatif sering mendapat kritikan? Ini adalah pertanyaan yang sering sekali diajukan terkait dari teori akuntansi ini sendiri. Nah, dalam pendekatan normatif, kenapa pendekatan ini dikritik? Karena teori normatif tidak melibatkan pengujian hipotesa dan teori normatif hanya didasarkan pada pertimbangan subjektif. Dan karena teori normatif ini dianggap merupakan pendapat pribadi yang sifatnya subjektif, maka tidak bisa diterima begitu saja, harus dapat diuji. Jadi suatu teori itu harus dapat diuji secara empiris agar memiliki dasar teori yang kuat. Jadi tidak hanya berdasarkan pendapat pribadi saja. Selanjutnya, apa itu pendekatan deduktif? Pendekatan deduktif dalam penyusunan teori akuntansi dimulai dengan dalil-dalil dan konsep-konsep dasar, kemudian ditarik kesimpulan berupa prosedur dan teknik-teknik akuntansi, di mana pendekatan deduktif dalam penyusunan teori manapun diawali dengan dalil dasar dan diteruskan dengan pengambilan kesimpulan logis mengenai subjek yang dipertimbangkan. Jika kita mengasumsikan pada titik ini bahwa dalil dasar mengenai lingkungan akuntansi terdiri atas baik tujuan maupun rumus. Selanjutnya, apa itu pendekatan induktif? Kebalikan dari pendekatan deduktif, pendekatan induktif dimulai dari pengamatan empiris untuk kemudian ditarik kesimpulan umum atau generalisasinya. Pendekatan induktif dalam penyusunan dari suatu teori diawali dengan observasi terlebih dahulu dan pengukuran serta berlanjut pada kesimpulan umum. Dalam penerapan akuntansi, pendekatan induktif ini diawali dengan observasi mengenai informasi keuangan dari perusahaan bisnis dan dilanjutkan dengan menyusun generalisasi dan prinsip dari observasi berdasarkan pada hubungan yang berulang kembali. Selanjutnya, ada yang dinamakan dengan pendekatan etika atau attitude. Inti dasar dari pendekatan etis terdiri atas konsep kewajaran atau fairness, keadilan atau justice, ekuitas atau equity, kenyataan atau truth, di mana pendekatan ini diperkenalkan oleh D.R. Scott
di mana menurut beliau kriteria yang harus digunakan dalam perumusan teori akuntansi itu merupakan keadilan dengan memperlakukan pihak yang berkaitan secara adil. Dalam buku lain dikenal dengan pendekatan peristiwa atau event of force, artinya dalam perumusan teori kita harus memperhatikan semua pihak, jangan hanya memperhatikan pihak-pihak tertentu saja. Pendekatan ini mirip dengan pendekatan etis. Selain itu, konsep tersebut merupakan kriteria utama dari DR Score untuk perumusan teori akuntansi. Dari kriteria tersebut, di mana pendekatan kewajaran telah menjadi salah satu tujuan dasar dari akuntansi itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada pendekatan sosiologi. Pendekatan sosiologi bagi perumusan teori akuntansi menekankan pengaruh sosial dari teknik akuntansi, di mana hal ini merupakan pendekatan etis yang berpusat pada suatu konsep dari kewajaran yang lebih luas, kesejahteraan sosial, di mana berdasarkan pendekatan sosiologi, prinsip atau teknik akuntansi yang dievaluasi untuk penerimaan dari dasar pengaruh laporan terhadap seluruh kelompok dalam komunitas untuk mencapai tujuannya. Pendekatan sosiologi ini keberadaan dari nilai sosial baku yang mungkin digunakan sebagai kriteria untuk menentukan teori akuntansi. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan pendekatan ekonomi. Untuk pendekatan ekonomi, dalam merumuskan suatu teori akuntansi, menekankan pada pengendalian perilaku dari indikator makroekonomi yang dihasilkan oleh adopsi dari berbagai teknik akuntansi. Dengan demikian, pemilihan teknik akuntansi ini akan didasarkan pada dampaknya pada ekonomi nasional, atau dapat disimpulkan bahwa teknik dan kebijakan akuntansi harus dapat menggambarkan realitas ekonomi dan pilihan terhadap teknik akuntansi harus tergantung pada konsekuensi ekonomi itu sendiri. Selanjutnya ada pendekatan selektif. Kita bagi menjadi 3, yaitu pendekatan peraturan, pendekatan perilaku, dan pendekatan keadilan, prediksi, dan positif. Secara umum, perumusan pada teori akuntansi dan pengembangan prinsip-prinsip akuntansi telah mengikuti pendekatan selektif atau kombinasi dari berbagai pendekatan dan bukannya hanya satu dari pendekatan yang disajikan di sini. Pendekatan selektif merupakan terutama akibat dari berbagai usaha oleh individu dan profesional serta organisasi pemerintahan untuk berpartisipasi dalam pematangan konsep dan prinsip dalam akuntansi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.